ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Tugas, Workbook Agenda 2 Nilai-nilai Dasar ASN. Pertanyaan pertama, jelaskan 7 alasan rasional tentang pentingnya pelayanan prima. Yang pertama yaitu untuk memberikan pelayanan yang bermutu tinggi kepada pelanggan. Yang kedua, untuk menimbulkan keputusan dari pelanggan agar segera membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Ketiga, untuk membutuhkan kepercayaan pelanggan terhadap barang atau jasa yang ditawarkan. Keempat, untuk menghindari terjadinya tuntutan-tuntutan yang tidak perlu terhadap produsen. Yang kelima, untuk menciptakan kepercayaan dan kepuasan kepada pelanggan. 6. Untuk menjaga agar pelanggan merasa diperhatikan segala kebutuhannya. 7. Untuk pelanggan agar terus kembali membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Yang selanjutnya yaitu hal-hal fundamental dalam pelayanan publik. Hal-hal fundamentalnya yaitu partisipatif, yang kedua yaitu transparan, yang ketiga yaitu responsif, yang keempat tidak diskriminatif, yang kelima mudah dan murah, yang keenam efektif dan efisien, yang ketujuh aksesibel, yang kedelapan akuntabel, yang kesembilan berkeadilan. Berikan pendapat Anda terkait konsep responsibilitas dan akuntabilitas. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab yang berangkat dari moral individu, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanah. Konsep responsibilitas lebih menitik beratkan kepada nilai moral seorang individu dalam bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakannya, sedangkan konsep akuntabilitas lebih menitik beratkan kepada sebuah amanat yang telah diberikan oleh seseorang atau organisasi yang harus dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu, bagaimana peran Anda untuk menciptakan lingkungan akuntabel? Yaitu dengan menerapkan nilai-nilai akuntabel kepada diri sendiri dalam bekerja, sehingga bisa menjadi contoh untuk rekan kerja lain dan diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Nilai-nilai akuntabel yang dapat dilakukan berupa transparansi dalam bekerja, menjunjung tinggi integritas, bertanggung jawab, bersikap adil, menciptakan rasa percaya, seimbang, jelas, dan konsisten. Yang kelima yaitu tuliskan yang Anda ketahui tentang sinergi perilaku kompeten. Sinergi perilaku kompeten pada dasarnya yaitu sebuah sinergi yang dilakukan dengan cara belajar bersama, learning by sharing, yang dapat berupa praktisi ke peserta maupun peserta ke praktisi dengan cara belajar yaitu learning by practicing, yaitu sambil belajar sambil berpraktek. Selanjutnya yaitu praktisi ke fasilitator. Begitupun sebaliknya fasilitator ke praktisi dengan cara belajar yaitu sambil bereksperimen, learning by experiment. Dan yang terakhir yaitu peserta ke fasilitator. Begitupun sebaliknya fasilitator ke peserta dengan cara yaitu belajar sambil mencari tahu, learning by investigate. Selanjutnya yang keenam yaitu jelaskan potensi dan tantangan keanekaragaman di lingkungan Anda bekerja. Potensi keanekaragaman di lingkungan bekerja dapat berupa yaitu menciptakan tempat kerja yang inklusif sehingga karyawan dengan berbagai perbedaan yang melekat pada dirinya dapat dihargai dan dihormati. Yang kedua, meningkatkan berbagai pengetahuan dengan adanya latar belakang dan pengalaman karyawan yang berbeda, pendidikan yang berbeda, dan kemampuan atau bidang yang berbeda membuat lebih mudah bekerja antaranya. Yang ketiga yaitu mengurangi pergantian karyawan karena karyawan merasa dapat dihargai, diterima, dan bertahan lebih lama di tempat kerja. Selanjutnya yaitu tantangannya yang dapat berupa menciptakan tempat kerja yang tidak inklusif, tidak ada kesetaraan, dan sering terjadinya pergantian karyawan karena tidak menghargai perbedaan yang ada. Selanjutnya itu nomor 7, apa yang Anda ketahui tentang The Adaptive Culture Framework, atau kalau diartikan sebagai kerangka budaya adaptif. Setidaknya terdapat 9 elemen dari The Adaptive Culture Framework yang perlu menjadi sebuah fondasi, yaitu purpose, cultural value, yang ketiga vision, yang keempat corporate value, yang kelima corporate strategy, yang keenam struktur, yang ketujuh problem solving, yang kedelapan partnership working, dan terakhir 9 rules. Yang kedelapan yaitu jelaskan bagaimana praktek penerapan adaptasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang merespon perubahan lingkungan. Yang pertama yaitu terbuka terhadap perubahan dan harus memiliki kemauan dalam hal toleransi emosional, ketabahan mental, dan bimbingan spiritual untuk tidak hanya menyadari ketidakpastian tetapi juga menghadapinya dan terus maju. Selalu terbuka terhadap peluang sehingga tidak ada ketergantungan pada satu solusi saja. Tidak mudah mengeluh terhadap sesuatu yang tidak sesuai keinginan. Memiliki rasa ingin tahu sehingga mempermudah dalam melakukan adaptasi. Selanjutnya yaitu membuka pikiran sehingga tidak melihat suatu hal dari satu sudut pandang saja. Yang terakhir yaitu memahami apa yang sedang diperjuangkan sehingga keinginan untuk beradaptasi meningkat. Yang terakhir yaitu apa saja tantangan dalam praktik WOG atau World of Government. Tantangan yang timbul dapat berupa kesulitan dalam berkomunikasi, tidak adanya visi yang jelas, perbedaan cara bekerja, sulit membangun kepercayaan, dan kurangnya produktivitas. Sekian dari saya, inilah workbook ASN berhak yang saya kerjakan. Saya Aiman Ahmad Hashimi. Until then, time to sleep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.